Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video saya. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe serta like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tips sebelum menghadapi tes kesehatan Polri atau tes Rikes Polri tahap 1 dan 2. Jadi di sini teman-teman harus diperhatikan dengan baik-baik dan jangan di skip ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan klik di kolom komentar. Oke lanjut, next. Jadi tips sebelum tes kesehatan Polri pada urutan rahasia 6 tips lolos penerimaan Polri tahun anggaran 2022 atau 2023. Jadi tips ini untuk kamu sebelum mengikuti tes kesehatan pertama ataupun yang kedua. Apa saja sih tips tersebut? Silahkan simak baik-baik penjelasan sebagai berikut. Jangan di skip ya teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan klik di kolom komentar, karena komentar itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke kita lanjut. Jadi tips yang pertama yaitu kesehatan adalah hal yang tidak hanya bisa dilihat dengan mata langsung. Sebab ada juga penyebab terganggunya kesehatan yang hanya dapat diketahui oleh dokter atau pemeriksaan menyeluruh. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk jauh hari sebelum pendaftaran Polri, kamu sebagai calon peserta seleksi sebaiknya melakukan general check up. Jadi buat kalian sebelum kalian menghadapi tes Rikes tahap 1 ataupun tahap 2, silahkan kalian untuk jauh-jauh hari check up diri kalian. Jadi apabila ada kekurangan yang perlu dibenahi, silahkan dibenahi dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Jadi kamu bisa melakukan general check up di rumah sakit polisi atau rumah sakit tentara terdekat. Waktunya kira-kira 6 bulan hingga 1 tahun sebelum kamu melakukan pendaftaran. Tujuannya untuk mengetahui kondisi tubuh secara lengkap. Jika terdapat kekurangan atau ternyata menderita suatu penyakit, maka bisa segera diatasi. Nah, jadi di sini sangat jelas ya teman, untuk check up itu sangat dibutuhkan ya teman, untuk menghadapi tes kesehatan tahap 1. Jadi kalian tahu apa yang perlu dibenahi dalam diri kalian ya teman. Oke, kita lanjut next. Tips kedua, saya sarankan untuk menghadapi pemeriksaan darah di laboratorium, sebaiknya kamu perbanyak minum air putih. Tidak hanya itu saja, kamu juga diharapkan untuk minum jus buah-buahan segar dan makan sayur-sayuran dan makan yang kaya akan nutrisi dan gizi. Oke, jadi di sini sangat jelas ya teman-teman, untuk buat kalian yang akan menghadapi tes Rikes tahap 1 atau tes PNS pegawai negeri ataupun yang ada tes kesehatannya, silahkan kalian memeriksakan diri kalian di laboratorium untuk ngecek darah kalian. Jadi tujuannya agar tekanan darah ideal kamu sebagai calon peserta dapat lebih prima. Selain itu kamu juga harus beristirahat dengan cukup dan tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk bergadang dan melakukan kegiatan yang terlalu berat. Begadang dan melakukan kegiatan berat dapat mempengaruhi tekanan darah menjadi kurang ideal dan bisa meningkatkan stres. Jadi buat kalian jangan sampai kalian begadang ya teman, karena itu sangat buruk untuk kalian yang menghadapi tes Rikes tahap 1. Jadi agar dijaga kesehatan kalian dan semakin maksimal untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke kita lanjut. Tips ketiga, agar kondisi paru-paru kamu baik, kamu yang ingin daftar Polri juga harus berhenti merokok. Kamu disarankan untuk sering menghirup udara segar di pagi hari, sebab udara pagi adalah yang paling baik untuk paru-paru. Apabila kamu adalah seorang yang pernah menjadi perokok aktif, maka saya sarankan selama 1 minggu berturut-turut berhentilah merokok sebelum waktu pemeriksaan tiba. Jadi buat kalian yang merokok silahkan berhenti terlebih dahulu, karena tes kesehatan itu mencakup dari fisik luar dan fisik dalam. Dan apabila kamu ingin membersihkan paru-paru, saya sarankan juga kamu bisa memilih minuman bersoda, asal tidak berlebihan, sebab minuman yang karbonasi dapat membersihkan paru-paru sehingga akan terlihat bersih saat kamu menjalani rontigen.
Jadi buat kalian silahkan saya sarankan untuk minum minuman yang bersoda agar terlihat bersih saat kamu menjalani rontigen. Selain minuman bersoda, kamu dapat menggantinya dengan air kelapa hijau muda. Jika ada air kelapa wulung justru lebih baik. Kayak di sini sangat jelas ya teman-teman. Jadi buat kalian berhenti merokok. Oke, lanjut next. Tips keempat, demi menjaga kesehatan telinga, sebaiknya kamu tidak membiasakan mengorek telinga dengan katambat. Apabila kamu merasa telingamu gatal atau terasa ada kotoran di dalam telinga, sebaiknya pergi ke dokter THT dan minta dokter untuk membersihkannya menggunakan katambat. Secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada kulit dalam telinga atau bahkan dapat merusak gendang telinga. Walaupun sebenarnya kotoran dalam telinga tidak membahayakan, bahkan berguna untuk melindungi lubang telinga dari gangguan serangga. Di dalam telinga terdapat bulu-bulu halus yang bergerak secara alami dalam mengeluarkan kotoran. Dengan demikian sebenarnya lubang telinga terjaga kebersihan secara alami. Oke, kita lanjut. Tips kelima, untuk kesehatan mata sebaiknya kamu juga perbanyak makan buah-buahan yang mengandung vitamin A seperti wortel dan sayur-sayur hijau. Jangan terlalu berlebihan berada di depan layar TV, smartphone, atau monitor komputer. Ketika sedang membaca, usahakan jarak pandang kamu harus dijaga dan sebaiknya kamu tidak membiasakan diri membaca dengan posisi tiduran. Kamu juga perlu membiasakan diri makan makanan sehat yang mengandung vitamin dan nutrisi yang cukup. Jika suka minum susu, maka usahakan minum susu rendah lemak dan jauhi susu full cream. Hindari makanan yang berlemak minimal 2 minggu menjelang seleksi kesehatan. Oke, kita lanjut. Tips keenam, kurangi makan makanan pedas dan minum yang diberi es. Berolahragalah secara rutin. Olahraga yang paling dianjurkan adalah jogging setiap pagi selama 10 menit sampai 15 menit. Perbaiki kualitas tidur menjadi minimal 8 jam sehari menjelang seleksi kesehatan. Pastikan tubuh kamu benar-benar dalam kondisi segar dan rileks saat hendak menghadapi semua kegiatan seleksi. Hadapi serangkaian tes dan seleksi tersebut dengan ceria dan tutup dengan doa agar semua lancar dan sukses. Jadi di situ 6 tips untuk kalian yang akan menghadapi tes request tahap 1 ataupun tahap 2. Jadi buat kalian semua tetap semangat, jangan patah semangat. Dan apabila kalian lanjut, jangan lupa bersyukur dan terus berdoa. Semoga kalian menggapai cita-cita kalian dengan mudah dan selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di situ saja video dari saya. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan klik di kolom komentar, karena komentar itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Serta like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sosial media, dan lain-lain. Oke, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.